Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tadi saya diberkati dengan pujian dari kaum wanita ya, intinya setia Saudara. Dan karena itu saya pikir itu lagu tidak salah. Tadi pagi ketika saya pikir Tuhan apa yang saya mau sampaikan, saya mau bicara setia Saudara. Tidak ada yang mau setia kayak. Berarti saya ulangi lagi. Saya percaya Tuhan ingin kita jadi orang yang setia. Amin. Saudara, kita setia sampai kita dapat mahkota kehidupan. Ada amin? Nah, karena itu saya bicara tentang tetap setia walaupun kita punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Saudara pernah kecewa dengan Tuhan? Ada orang pernah kecewa dengan Tuhan? Mungkin tidak banyak, tapi saya tahu ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Kenapa saya bicara tentang kecewa dengan Tuhan? Karena waktu kita jalani hidup ini, kita dengar firman Tuhan, kita dengar janji Tuhan. Tapi kenyataan waktu kita jalani hidup, kadang-kadang apa yang dikhotbahkan, apa yang difirmankan Tuhan itu terbalik dengan kenyataan hidup yang kita alami. Kita berharap semua cerita hidup kita itu wow, cerita hidup kita itu luar biasa. Tapi kenyataannya kadang-kadang terbalik, dan kadang-kadang kita bukan hanya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan manusia, tapi kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Dan itu Alkitab catat dengan baik. Istri daripada Ayub adalah salah satu orang yang kecewa dengan Tuhan. Mungkin saudara berpikir begini, masa ada yang kecewa dengan? Ada. Bahkan kalau saudara lihat, ada pendeta-pendeta yang tinggalkan pelayanan dan pergi menjadi mualaf karena satu alasan, mereka kecewa dengan Tuhan. Mungkin saudara tidak kecewa dan ngomong dengan pendeta, tapi dalam hatimu, buat apa ikut Tuhan? Sebenarnya Anda sedang bicara tentang pribadi yang sedang kecewa dengan Tuhan. Nah, karena itu saya mau bawa saudara-saudara bahwa ketika saudara ada dalam kekecewaan sekalipun, itu berhubungan dengan Tuhan pun, saya kasih ingat, tetap setia. Ada amin? Sebenarnya 3 hal yang membuat kita kecewa. Biar saja nanti beta dari sini. Saudara-saudara, ada 3 penyebab orang kecewa. Lanjut saja. Sudah di situ biar. Sebenarnya kalau saudara koreksi hidup kita, saya tarik kesimpulan ada 3 hal yang membuat orang bisa kecewa. Bahkan orang bisa kecewa dan tidak menjadi, mungkin dia orang dulu setia, akhirnya dia tidak jadi setia karena 3 pokok persoalan ini. 1, manusia. Ada orang yang kecewa dengan manusia, entah itu hamba Tuhan, entah saudara seiman, entah keluarga. Biasanya kita kecewa. Saya lihat di salah satu YouTube ada seorang pendeta yang menjadi seorang apologet. Dulu dia dengan istri melayani di YouTube luar biasa. Sekarang setelah polisi ingin tangkap dia karena dia punya argumen-argumen Kristen yang begitu keras terhadap agama tertentu, lalu dia pergi ke luar negeri dan istrinya meninggalkan dia. Saya pikir kenapa istrinya tinggalkan? 1, kecewa karena dia merasa bahwa kalau ada persoalan suaminya ada di situ, tapi suaminya pergi walaupun sebenarnya suaminya punya alasan pasti. Lihat, siapapun pendeta bisa tinggalkan Tuhan karena kecewa. Manusia, keadaan bisa membuat Anda tidak setia. Bapak Betani sudah 22 tahun melayani Tuhan, tapi kok apa yang beta doakan kok tidak terjadi. Tuhan 22 tahun beta pertahankan rumah tangga, tapi rumah tangga tidak bisa bertahan. Ada orang yang bangun bisnis dengan begitu luar biasa, tapi akhirnya bisnisnya berantakan. Itu bisa menjadi keadaan yang membuat orang tinggalkan Tuhan. Saya kenal ada hamba Tuhan, saya buka di YouTube ada hamba Tuhan yang melayani sungguh di pedalaman, cinta Tuhan, tiba-tiba kena kanker, saudara. Tapi yang luar biasa, ada yang gagal ginjal, ada yang anaknya gagal ginjal, tidak punya uang. Padahal mereka orang yang cinta Tuhan. Keadaan. Tapi saya kasih tahu, keadaan tidak boleh membuat kita berhenti setia sama Tuhan. Yang terakhir, Tuhan itu sendiri. Kita merasa kita sudah doa puasa hampir 100% mungkin saudara sudah melakukan firman Tuhan,
Tapi kenapa hidup saya model begini? Saya ingatkan saudara, tetap setia. Dan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam cerita mengenai seorang bernama Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pergunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Saya tidak sedang bicara tentang mandul hari ini. Saya tidak sedang bicara tentang pergumulan untuk mendapatkan anak. Saya sedang bicara satu poin penting yang bagi kita dan bagi sorga itu penting, yaitu setia pada Tuhan apapun keadaannya. Ada amin. Nah saudara lihat, kita tidak akan baca sampai 28. Saya lompat pada ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Lihat, kurang apa dia? Tahun ke tahun dia datang pada Tuhan, dia datang ke kotanya Tuhan untuk hanya menyembah Tuhan. Tapi kenyataannya Alkitab mengatakan dia tidak punya anak. Bukankah ini persis yang saya bilang? Manusia, keadaan membuat dia harusnya tidak pergi kepada Tuhan karena dia tidak punya anak. Dia bisa marah sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak kasih saya anak? Padahal Alkitab mengatakan dari tahun ke tahun dia cari Tuhan. Mungkin saudara duduk di situ dan bilang, betul Bapak, persis kayak beta ini melayani, tapi bepung keadaan, bepung keluarga kok berantakan. Beta kok semakin setia, kok beta pun hidup ini semakin tak tutup jalannya. Saya berharap saudara menemukan jawabannya pagi hari ini. Kok beta setia, kok papa mama beta diambil Tuhan? Semua pertanyaan itu pasti ada dalam benak kita. Nah mari kita lanjut dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Lihat, bukan hanya menyembah, memberi. Bapak mau memberi apa yang tidak kasih? Sumbang Natal kasih, sumbang Paskah kasih, sumbang KKR kasih. Tapi apa yang saya dapat? Bukankah ini pertanyaan-pertanyaan rohani yang sering kita tanya dalam diri kita? Dan kadang-kadang pertanyaan itu ada jawaban, tapi kadang-kadang pertanyaan itu seperti tidak ada jawaban. Yang setuju katakan amin. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi kadang-kadang kita sulit menemukan jawabannya. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, maksudnya Elkana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Perhatikan, tadi saya bilang, kenapa Hana punya alasan untuk tidak setia? Ini dia. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ulang ayat 6, dia bilang, tapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena sekali lagi apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi persis yang saya bilang, analisa saya jelas. Satu manusia yang bikin kecewa dia pertama siapa? Suaminya. Siapa yang mau diduakan sebagai seorang istri? Tidak ada. Itu ada di sini yang mau. Selain 01 ada 02, 03, 04. Suka pemilihan umum saja. Tidak ada. Kita mau 01. Ada amin? Nah, saudara lihat baik-baik. 01 sudah mengecewakan Elkana. Kedua, gundiknya selalu menyakiti hatinya. Keadaan tidak bisa punya anak, yang pada zaman itu saudara dengar itu sesuatu momok. Jadi kalau orang tidak punya anak pada zaman itu momok luar biasa. Saudara, penghinaan luar biasa. Keadaan buruk yang lebih parah. Biasanya kita bilang gini, kalaupun manusia benci beta, Tuhan masih dia beta. Tapi ayat 6, 5, 6 bilang apa? Tuhan yang tutup. Berarti lihat, mau siapa lagi dia harap? Itu sebabnya saya bilang, 3 hal ini mungkin ada dalam diri kita. Manusia mengecewakan, keadaan mengecewakan, doa dan seruan kita pada Tuhan seolah-olah seperti ini. Mungkin Tuhan tidak tutup kandungan kita.
Tapi seolah-olah Tuhan tutup ini jalan keluar dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tutup jawaban doa. Dan kita mulai bertanya. Tuhan, ini model apa ini hidup begini? Buat apa saya iring Tuhan? Kalau kita bisa ada Hana hari ini, dia kebaktian di sini, Hana dalam Alkitab ini. Kita tanya pasti dia pun jawaban sama dengan kita. Kecewa. Kalau saudara jadi keluarga adu dari kakak Ika dan adik-adiknya, mereka mungkin juga bertanya. Mereka belum pernah bertanya dengan saya sebagai gembala, tapi mungkin mereka bertanya, Tuhan, bepum papa, bepum mama, botong semua melayani, ada di kebaktian Nazaret. Kenapa mama habis, bapak diambil? Pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. Kalau ada yang bertanya model begitu, kenapa saya? Kenapa bukan tetangga saya yang tidak tahu tentang Tuhan? Kenapa saya? Sekali lagi saya ajak kita berdialog dengan Tuhan dan berdialog dengan saya. Mungkin saudara duduk situ dan tidak ada suara, tapi saya bisa dengar dengan pasti pertanyaan yang sama. Tuhan, why? Mengapa saya? Ada pendeta yang melayani di kampung dengan setia. Tiba-tiba usus bocor, meledak. Kita pikir harusnya keadaan kita melayani jauh lebih baik. Semua itu punya alasan untuk kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Bisa saya kasih ingat saudara, Tuhan tidak pernah buat sebuah rencana untuk membuat engkau tidak setia. Sekalipun tadi saya bilang kita punya alasan untuk tidak setia. 3 hal tadi bisa bilang, dia bilang sudah. Tuhan lihat manusia mengecewakan, keadaan mengecewakan, sekarang engkau sendiri mengecewakan. Saya pergi Tuhan. Bisa. Tapi apakah itu yang diizinkan Tuhan, atau itu yang menjadi tujuan Tuhan untuk menutup kandungan daripada Hana? Apakah itu tujuan Tuhan supaya kamu pergi hanya gara-gara papamu meninggal, mamamu meninggal, keluargamu mengalami keadaan buruk? Apakah itu tujuan Tuhan? No! Tujuan Tuhan hanya satu, menemukan bahwa engkau masih setia kepadanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saudara dengar penjelasan saya dengan baik supaya kita mengerti. Setia itu adalah kata yang tepat yang diberikan kepada Hana. Kenapa saudara? Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begini, setia itu artinya berpegang teguh pada janji, pada pendirian, dan pada akhirnya muncul kata kesetiaan yang memiliki arti keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan serta kepatuhan. Dan semua itu menurut saya ada dalam diri Hana. Jadi saya tidak akan tanya persoalanmu ada di mana, tapi saya hanya mau dapati, dan saya percaya surga hanya mau dapati Anda tetap setia. Apapun keadaannya, tadi saya bilang, bahkan kalaupun terasa Tuhan yang mengecewakan sekalipun, tetap setia. Saudara-saudara, belajar dari Hana apa itu setia. Walaupun tadi saya bilang 3 alasan ini lengkap, kadang-kadang kita hanya punya 1 alasan. Orang sudah bisa tidak setia kok sama Tuhan. Kita gak gampang-gampang salah. Kadang-kadang kalau saya WA atau ibu gembala WA, kenapa tidak kebaktian? Maaf magem, kepala sakit. Kepala sakit saja justru bisa orang tidak setia kok. Tapi apalagi kalau tiga-tiga ini, manusia, keadaan, dan Tuhan. Saya bisa paham saudara, saya bisa memahami. Karena kalau saudara mungkin saudara di situ duduk dan bilang begini, Bagem sendiri bagaimana, Bapak Gembala sendiri? Saya jujur, kadang-kadang saya ada di titik ini, mulai bertanya. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Saya pikir nanti wisuda anak saya Jenny langsung dapat pekerjaan, itu normal. Tapi sampai hari ini anak saya belum kerja. Kadang-kadang saya juga bertanya seperti Bapak Ibu Saudara, untuk apa setia?
Tapi saya mau bilang sama saudara, saya masih berdiri sampai hari ini karena saya tidak mau apapun yang mengecewakan saya, manusia, keadaan ke Tuhan. Mari seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dia masih bisa memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Maksud saya adalah apa yang kita bisa belajar dari Hana. Satu, walaupun kecewa, tetap setia dengan ibadah dan tetap setia dengan Tuhan. 3 saja yang bilang amin. Kayaknya kepahitan kita semua nih kayaknya. Saya ulangi lagi. Walaupun kecewa dengan apa? Yang tadi itu, manusia, keadaan, Tuhan, dengar. Tetap setia dengan ibadahmu, tetap setia dengan Tuhanmu. Apa dasarnya Bapak Gembala? Ini dasarnya. Orang ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Itu ibadah. Dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu pengorbanan. Di Silo, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, saya tulis di sini seperti ini, saudara. Tapi sebelumnya kita baca ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis. Perhatikan. Kenapa tidak bilang dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu dia pergi ke rumah Tuhan ya? Karena orang Israel yang berada di luar Israel itu biasanya, atau ibadahnya orang Israel itu biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Imam akan mempersembahkan korban. Jadi ibadah ini bicara tentang dari tahun ke tahun, itu benar-benar bicara tentang kesetiaan Hana dalam ibadah dan Tuhannya. Padahal kalau saudara baca ayat 6, kita mundur sebentar. Kalau saudara lihat ayat 6, perhatikan. Orang itu dari tahun ke tahun sujud menyembah. Bukan hanya menyembah, korban. Kita ini kan sama toh. Datang menyembah Tuhan tadi toh. Habis itu kan ambil persembahan, kasih persepuluhan, apalagi belum lagi dana Natal dan kita ini persis ini. Tapi ayat 7 bilang begini, walaupun dari tahun ke tahun dia pergi menyembah Tuhan, setia dengan Tuhan, tapi dia masih menangis. Perhatikan ayat 7, betul tidak? Saudara lihat, walaupun 6, 7 dia setia, ayat 7 dia menangis. Serius. Bukankah ini terjadi dalam hidup kita? Kemarin saya masih melihat keluarga Sinleloy. Kebetulan saya yang naikkan status Facebook waktu Oncu, bungsu meninggal dari keluarga Sinleloy. Itu muncul lagi ya. FB mengeluarkan dan beberapa orang masih komen tadi. Mereka mungkin berpikir baru meninggal. Saudara lihat, mereka setia. Oncu ini, anak dari Bu Mes dan Ibu Apelun, berjanji di dalam ruang ibadah ini untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba setelah kebaktian beberapa hari kemudian meninggal. Mungkin kalau saya jadi keluarga Sinleloy juga bertanya, saya ini sudah melayani Tuhan, anak saya juga pindah dari Flores mau melayani Tuhan. Tapi kenapa yang kami dapati bukan sukacita, tapi air mata? Hana memberi jawaban untuk kita. Hana seolah-olah bilang gini, jemaat, saya juga persis kamu. Saya juga punya alasan. Saya setia, tapi air mata saya masih jatuh. Tapi bukan itu bicara tentang itu. Kalaupun air mata saya jatuh, dengar. Hana seolah berkata, hatiku tidak pernah jatuh untuk meninggalkan Tuhan. Makanya saya tulis begini, saudara. Kesetiaan kita beribadah, setia kepada Tuhan, bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan pernah menangis dan memiliki persoalan. Justru semakin kita menunjukkan kesetiaan kita, kadang Tuhan masih mengizinkan kita menangis karena sebuah persoalan dan badai hidup. Jadi kalau ada orang mau ikut Tuhan semua aman, Anda salah jalan. Karena semua orang yang setia pun kadang-kadang harus bisa menangis. Ada amin?
Kenapa harus menangis Tuhan? Karena ujian Tuhan itu bukan ketika Anda diberkati. Ujian kesetiaan untuk kita dari Tuhan bukan ketika Anda punya kelimpahan berkat, dan bukan ketika keadaan baik-baik. Justru Tuhan mendapati kita setia waktu kita menangis, tapi hati kita masih terbuka untuk Tuhan. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tahu di antara kita datang di sini, persoalanmu belum selesai, badai hidupmu tambah besar, air matamu tambah deras turun. Tapi di situ sebagai gembala mewakili suara Tuhan, tetaplah setia umatku. Karena Hana sudah membuktikan. Jadi kalau saudara bilang begini sama saya, Bapak Gembala omong enak, karena Bapak Gembala tidak rasa apa yang saya rasa. Bapak Gembala tidak pernah ada di titik itu, saya ada di titik itu. Bapak Gembala tidak ada di pengalaman itu, saya tidak ada di pengalaman itu. Oke, saya bilang oke. Tapi saya mau bilang sama saudara betapa tidak adilnya, karena Ayub dan Hana ada di titik itu. Saya mungkin belum sekelas Hana, saya belum sekelas Ayub. Tapi kalau kita protes, kita sedang bilang sama Tuhan, tidak adil. Tapi saya mau bilang, kalau engkau ada dalam keadaan itu, ingat baik-baik, Tuhan mau dapat di hatimu setia sama Tuhan. Saudara, kebakaran di Amerika kita tidak tahu. Yang kita tahu ada satu gereja selamat. Betul. Kita tahu di video-video karena artis-artis menghina Tuhan Yesus. Itu yang kita tahu. Tapi masa semua adalah artis? Saya percaya ada mungkin pendeta punya rumah di situ. Saya yakin ada song leader berumah di situ. Tapi belum pernah saya dapat video mengatakan kami kecewa sama Tuhan. Amin. Kalaupun kita punya papa mama meninggal, kita masih ditinggalkan rumah. Ada orang yang sudah ditinggalkan papa mama meninggal lagi, tidak punya apa-apa. Tapi mereka masih setia. Maka Anda jangan pernah salahkan keadaan, tapi bilang sama Tuhan, saya baru mengerti keadaan ini supaya semakin saya setia sama Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, keadaan apapun, mau jadi seorang hamba Tuhan kah, mau jemaat biasa kah, ingat yang kedua, tetap setia dengan kehidupan doa saudara. Kalau saya jadi Hana, saya berhenti berdoa. Kalau saya jadi Hana seperti manusia biasa, saya berhenti. Kok Tuhan sudah tutup kandungan? Semakin dia berdoa, kata Alkitab, dia punya gundik daripada suaminya itu, makin bikin dia sakit hati. Coba baca nanti, ulang baca, ulang-ulang. Jadi begini, semakin dia bangun kehidupan doa, semakin air matanya tambah tumpah. Semakin dia bangun kehidupannya intim dengan Tuhan lewat doanya, semakin apa yang dia doakan seperti jauh. Tapi sekali lagi, apakah dia berhenti untuk menjadi orang yang setia, khusus setia dalam hal doa? Tidak. Dia terus berdoa. Coba kita baca ayat ini saudara. Dan dengan hati pedih dia berdoa. Jadi kalau saudara bilang berdoa itu dalam keadaan aman-aman, tidak, ini tidak aman-aman ini. Pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Sudah pedih, menangis lagi. Tapi ayat 12 menarik. Ketika perempuan itu apa? Terus menerus berdoa. Kapan dia terus menerus berdoa? Kita hubungkan dulu. Mari kita tanyakan ayat 12. Kapan dia terus menerus berdoa? Kita mundur ayat 10. Waktu dia tetap menangis saat masih berdoa. Jadi kalau saudara berdoa Tuhan belum jawab, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara berdoa lalu tidak mengalami apa Anda doakan, jangan marah Tuhan. Karena Tuhan punya rencana lebih baik dari apa yang kau doakan. Yang Tuhan mau kau setia dengan doa. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa ketika doa kita tidak dijawab, doa dan pergumulan kita
terbalik dari apa yang kita harapkan, tetap kita setia dengan doa. Karena begini saudara, saudara pasti tahu ini bahasa. Karena doa itu nafas hidup. Amin. Ada di sini yang punya masalah tidak makan terus setiap hari. Malas makan, banyak masalah. Saya sudah lihat ada orang punya suami meninggal, istri meninggal. Biasanya mereka tidak mau makan, betul tidak? Kalau saudara kunjungi keluarga yang sedang berduka, papanya meninggal, mamanya meninggal, istrinya meninggal, biasanya mereka tidak suka makan. Biar dia jago makan, itu hari pas dia suami meninggal, sonde ada selera makan. Betul tidak? Tapi saya tanya saudara, setelah malam ketiga setelah syukuran, masih dia tidak makan? Ada dua kemungkinan. Dia sudah mati kemungkinan. Yang kedua, kalau dia masih normal, undang dia makannya. Sudahlah, ini rencana Tuhan. Bisa. Tak usah undang dia, tunggu dia hari ketiga. Dia pasti cari makan sendiri. Saya sedang bukan merendahkan orang itu, tapi maksud saya begini. Saya mau ajar begini, saudara. Kenapa harus terus berdoa? Pertama, menurut banyak orang katakan doa itu nafas kehidupan. Doa itu seperti makan. Saudara ada masalah, tidak ada masalah, tetap makan toh. Bahkan ada orang yang katanya kalau dia stres, dia pularinya ke makan. Ada orang tuh macam-macam. Kalau dia stres, ada yang tidur sepanjang hari. Ada yang begitu? Ada yang dia makan tambah banyak. Ada yang terbalik, tidak mau makan sama sekali. Tapi saya tanya saudara, pernahkah orang itu terus tidak makan sampai akhir hidupnya? Walaupun dia punya masalah? Tidak. Demikian Tuhan mau ajar begini. Kita memang punya masalah. Dan mungkin waktu kita doa juga kita belum keluar dari masalah. Tapi doa itu penting karena pertama, doa itu napas kehidupan. Dan yang ketiga saya mau ajar begini. Bukankah pokok doa kita bukan hanya satu? Dengar baik-baik. Pokok doa kita kan bukan hanya satu. Kadang-kadang setan tipu kita, mengecewakan, lalu kita tinggalkan Tuhan. Hanya karena satu doa kita tidak dijawab. Padahal kita lupa bahwa ada ribuan keperluan di balik doa yang tadi kita anggap mengecewakan itu. Ada 2-3 begini, tapi ada yang lain kok sambil nantang saya. Anda mengerti tidak? Saya ulangi lagi. Kalau saudara belum mengerti, dengar baik-baik aja. Mengapa kita harus terus berdoa? Sekalipun keadaan doa kita hari itu mengecewakan, doa yang kita anggap penting itu mengecewakan, rasanya kita tinggalkan Tuhan. Itu hanya salah satu doa yang tidak dijawab. Tapi saya percaya masih ada ribuan harapan di ribuan doa yang lain. Contoh begini, anak saya Jenny, kami berdoa untuk dia dapat kerja. Dia tes, dia tidak dapat kerja. Tetapi kalau kita hanya fokus itu pasti kecewa lah. Saya masih punya fokus doa yang lain. Pertama apa? Tuhan, oke, dia tidak dapat kerja. Tapi saya berdoa supaya dia sehat selalu. Saya masih punya pokok doa lain supaya saya tidak fokus pada doa yang hanya satu ini. Dia sehat, misalnya. Kedua, saya berdoa Tuhan, mungkin ini cara Tuhan supaya Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi sebelum dia kerja melayani Tuhan. Selama Anda fokus dengan satu titik doa, Anda pasti bukan hanya berhenti berdoa, Anda akan tinggalkan Tuhan. Tuhan mungkin tidak jawab waktu Bapa dalam keadaan koma, dia pergi. Tapi engkau belum berhenti berdoa, karena Papa sudah selesai dengan kehidupan, Mama yang sudah meninggal sudah selesai. Engkau masih hadapi besok makan apa? Fokuslah dengan doa itu, supaya Tuhan memeliharamu saat Papa Mamamu sudah tidak ada, tapi Tuhan masih menjadi pengharapan saudara. Itu maksudnya, tetap setia dengan doa. Doa itu sudah selesai. Doa itu mungkin tidak didengar, tapi Anda masih punya fokus yang lain. Tuhan, oke, Bapak saya tidak menjadi topangan saya, tapi sekarang saya berdoa Tuhan jadi topangan saya. Mengerti maksud saya? Jadi betapa bodohnya kita marah sama Tuhan
hanya gara-gara satu pokok doa. Kamu muda, saya kasih contoh lagi keluarga Adu ini. Kalau mereka hanya fokus ke bapak mama, ingat kamu masih punya fokus lain. Papa sudah selesai, kita tidak bisa tarik kembali dia datang. Kita bisa pindahkan doa kita. Oke Tuhan, beta doa waktu itu minta supaya papa masih hidup, tapi tidak. Beta doa pertama beta masa depan. Yang belum menikah, dede masih Ika belum, masih bisa fokus doa yang lain. Tuhan, kalau saya bikin bahasa guyon, Bapak susahnya ada, kasih papa yang akan mendampingiku sepanjang perjalanan hidupku, yaitu suami. Suami mengerti juga. Jadi kalau saudara fokus di situ, ya salah besar. Ada amin. Karena itu jangan pernah tinggalkan doa. Doa itu juga yang keempat adalah kekuatan orang percaya. Pernah saudara ada masalah? Pernah saudara ada pergumulan? Lalu setelah saudara berdoa, masalah belum selesai, tapi saudara rasa di dalam diri damai. Satu dua orang menganggap setuju kepada saya. Yang belum punya pengalaman, bikin pengalaman, berdoa. Kadang-kadang kita hanya menangis di kaki Tuhan. Hari itu tidak ada solusi. Hutang tetap belum bayar, persoalan masih tetap ada, tapi habis doa itu serasanya, oh Tuhan, beta sedikit lega. Karena itu tetap berdoa, tetap setia sama Tuhan, tetap setia dengan kehidupan doa. Karena doa memberi kita kekuatan baru. Saya tulis di sini lagi, banyak orang memiliki alasan untuk setia dengan Tuhan karena telah melihat banyak dan menerima banyak jawaban doa dari Tuhan. Tapi hanya sedikit orang yang tetap setia dengan Tuhan walaupun doanya belum, bahkan tidak dijawab Tuhan. Hana adalah bukti. Saudara-saudara, dengar pernyataan saya ini. Tuhan itu tidak suka dengan cari banyak orang. Halo? Tuhan itu suka dengan seleksinya dia. Dia pernah bilang begini, penampi sudah ada di tangan, betul ya? Betul tidak? Dia akan memisahkan lalang dan gandum. Satu waktu dia berkata begini, banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Betul? Satu waktu dia bilang, ada banyak orang yang suka jalan yang lebar, tapi ada orang yang, sedikit orang yang di jalan. Artinya begini, seleksinya Tuhan dari kebanyakan orang hanya dapati sangat sedikit orang. Saya kasih tahu saudara, mungkin tidak banyak orang yang mau setia sama Tuhan dalam penyembahan, dalam ibadah dengan Tuhan dan doa. Tapi apapun itu, dapati bahwa saudara di antara banyak itu, sekalipun itu sedikit, biarlah saudara ada di sana, menjadi orang yang didapati Tuhan setia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya hanya mau mengingatkan kita, apapun yang terjadi tetap setia, tetap berdoa. Ketika saya baca ini ayat 5 bilang begini, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dia punya alasan untuk tidak berdoa karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dia bahasa sederhana begini, saudara. Dia bahasa sederhana begini, kok Tuhan sudah buka jalan, Tuhan saja sudah mau tolong beta, buat apa lagi? Tapi Hana tidak berhenti berdoa. Dia terus menerus berdoa. Di gereja ini ada banyak doa saya dan istri dan jemaat. Tuhan, bawa jiwa-jiwa banyak. Puji Tuhan hari ini belum. Tapi ada waktu kami sudah doa nangis. Tuhan bawa segelintir orang. Yang lebih parah lagi, kita pikir oh sudah sekian, misalnya sekian jumlahnya. Tambah lagi kan Tuhan, itu doa kita kami para penggembala. Bukan Tuhan tambah, ada yang keluar dari gereja. Hati ini luka. Tapi apakah kami akan berhenti tutup jam doa? Istri saya bilang, Bapak ingat, sebelum kita melayani Tuhan, ambil 6 hari kita berdoa. Saya bilang, yes. Apa artinya? Kami akan tetap berdoa bersama jemaat Tuhan. Pilihlah keluarga berkata, kami akan tetap berdoa bersama istri, anak, dan suami.
saat kelihatannya semua jalan tertutup, kami akan tetap berdoa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, sebagai penutup di dalam doa, walaupun keadaan itu punya alasan untuk Hana marah sama Tuhan, marah keadaan, marah manusia, tapi Hana punya satu sikap, yaitu terakhir, dia setia dengan prinsip hidup yang benar, yaitu prinsip firman Tuhan. Ada banyak orang, maaf, ada masalah pakai prinsip yang lain. Nah, nanti kita baca, dia pun contohnya gampang. Begini, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah darimu pada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saya mau ajar kita cara menyelesaikan persoalan. Dan manusia sedang pakai ini cara yang tidak digunakan oleh Hana. Waktu Hana itu bisa saja kecewa sama manusia, keadaan, bahkan Tuhan. Ini hamba Tuhan bilang begini, jangan sampai lu mabok. Ini bukan sebuah sindiran atau perbiasa. Biasanya kalau orang jalan tubruk tabrak kita bilang, lu mabok, padahal dia tidak mabok. Itu hanya istilah. Ini bukan istilah. Ini sebuah prinsip Tuhan. Dia ulang begini, saya ulang begini. Tidak, saya tidak mabuk. Saya kasih contoh begini. Maaf, saya harus bicara apa adanya untuk saudara. Hari ini terjadi, ini ayat. Orang ada masalah, orang mabuk dengan alasan sebab itu sudah mau mabuk, Bapak. Masalah terlalu banyak. Hana terbalik, masalah datang dia bukan mabuk, dia datang sama Tuhan. Dia pun contoh begini, saudara. Berapa banyak artis kalau punya masalah lari ngedrugs, pakai obat-obat terlarang. Yang lebih parah, sekarang ini dalam keadaan orang frustrasi, orang bukan cari Tuhan, dengar, orang cari tali. Yang ketawa mengerti. Kalau ada persoalan jangan cari tali, cari Tuhan, sama-sama tali dan Tuhan. Tapi tali tidak menyelesaikan masalah. Apa maksudnya ini Bapak Tuhan? Saudara tidak tahu kah? Katanya gara-gara belis tali jadi solusi. Walaupun sudah dikonfirmasi ya, bukan ya. Tapi kalau itu berita sempat heboh gara-gara belis, saudara pakai tali. Masih ada nona Jawa katanya cukup cium, masih ada nona Sabu yang katanya cukup cium dapat. Kulupi pakai tali ini. Ada amin. Hana tidak pakai tali kalau dia bahasa begitu. Hana pakai Tuhan. Ada orang pakai merek lagi solusinya, baygon. Sesusah-susah saudara jangan pakai baygon. Alkitab bilang Hana kita sudah dipakai baygon. Kalau di bahasa anggur sini kita terjemahkan tali baygon. Dia bilang saya tidak pakai baygon, saya tidak pakai tali, saya pakai Tuhan. Supaya kita mengerti. Kadang-kadang kita pakai alasan yang tidak masuk akal. Sekarang saya tanya saudara, apa hubungan mabuk dengan solusi dalam menghadapi masalah? Saya tanya saudara, apa hubungannya? Karena saya pernah dengar orang cerita saya, Bapak saya mabuk hanya karena saya punya masalah terlalu banyak. Saya ganja karena saya punya. Pertanyaan saya, logikanya masuk di mana? Coba saudara kasih jawaban saya. Apa hubungannya dengan persoalan dan mabuk atau ngedrugs pakai obat-obat terlarang atau tali? Di mana bentuk hubungannya di mana? Tidak ada. Kalau dengan Tuhan ada. Satu Tuhan jawaban saudara. Dua Tuhan pengharapan saudara. Tiga Tuhan sumber pertolongan. Kalau tali, Anda bunuh diri, Anda masuk neraka. Jadi kalau begitu tidak ada hubungan dengan tali baygon bunuh diri.
tapi berhubungan dengan satu pribadi Tuhan. Makanya dia bilang, tidak, saya menangis mencurahkan isi hati saya. Ini berlaku juga di bahasa lain selain tali mabok, apalagi obat terlarang. Begini lagi, kalau itu dalam rumah tangga, seringkali kita bilang begini, waktu kita berdebat sama istri lalu punya masalah, suami istri sudah pada puncak misalnya, lalu kita bilang, lu bisa, beta juga bisa. Itu juga salah satu yang disebut dalam hati ini mabuk ini, gambaran itu juga. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara satu melebihi satu. Lalu berpikir solusinya itu. Saya kasih tahu saudara, kalau bukan Tuhan solusinya, tetap itu jadi persoalan yang melahirkan persoalan. Saya ulangi lagi, dengar bahasa saya. Kalau solusinya bukan Tuhan, itu persoalan yang melahirkan persoalan. Yang kita pikir itu solusi, sebenarnya itu persoalan. Dan kita suka bikin begitu ya, solusi yang bukan Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah siapa? Sarah istri Abraham. Waktu dia dalam keadaan menunggu janji Tuhan mendapatkan seorang anak, dia bilang sama Abraham, lu lihat itu pembantu dari Onlasi bernama Hagar, hampiri dia. Saudara tahu apa yang jadi? Kata Alkitab itu Ismail itu jadi bencana bagi orang Israel sampai hari ini. Saya kasih tahu saudara, kalau itu bukan solusi dari Tuhan, Anda sedang bikin masalah yang kekal juga. Maksudnya begini, kalau saudara ada apa-apa saudara bunuh diri, maka nanti anak-anak juga lihat begini. Oh dulu Bapak, beta ingat tahun 1973, beta dengar, beta masih kecil, tapi beta dengar Bapak tua punya persoalan, dia gantung diri. Maka Anda sedang melahirkan persoalan baru, yaitu anak-anak sedang menjiplak Anda. Jadi kalau ada apa-apa dia pikiran hanya satu, tali sebelah mana. Jadi saya ingat saudara ya, kasih tahu saudara, tolong hilangkan itu tali-tali dalam kehidupan kita. Jadi kalau malam mau tidur, angkat itu tali jemuran, karena ini tali jemuran sekarang ini kesian berlaku sebagai Tuhan untuk memanggil nyawa seseorang. Ada amin? Atau mungkin saudara belum gantung diri, tapi sudah mulai rancang-rancang. Jangan ketawa, ada yang rancang-rancang. Tidur malam lihat laki masih menjengkel Tuhan. Sudah menangis model begitu itu hati-hati. Kalau sudah menangis diam-diam itu hati-hati. Saya ingatkan saudara, katanya manusia itu ada dua. Satu namanya introvert. Bilang introvert. Apa itu introvert? Nanti saya jelaskan. Satu namanya ekstrovert. Orang yang katanya paling gampang bunuh diri adalah introvert. Orang yang suka sembunyi dia masalah. Kan ada orang tipe begitu. Dia masalah dia sendiri. Memang itu bahaya. Tapi katanya bahaya orang introvert ini. Makanya lihat, kadang-kadang orang bilang, "Kok dia saudara, kok tuh ada ketawa-ketawa nih? Kok waktu tiba-tiba bunuh diri di sana?" Itu karena introvert. Ada orang ekstrovert, apa-apa dia cerita. "Hei, laki kamu di mana kok?" Gitu. Dia cerita semua. Apa-apa saja dia ketemu orang ini. Malu, sini, kita mau cerita dulu. Tapi membantu, bang, sudah ada hujan, sudah di foiner ya. Itu namanya ekstrovert. Biarkan dia bercerita, saudara. Karena katanya orang ekstrovert itu bagus. Dia lepas sampahnya. Saudara mana saudara masuk? Introvert atau ekstrovert? Hah? Saudara bilang, "Tuhan tolong ampuni saya ini kayaknya introvert Tuhan." Saya tidak bilang introvert semua bunuh diri, tapi hati-hati kalau sudah introvert. Cerita, kalaupun Anda tidak bisa cerita sama siapa, Alkitab bilang dia cerita sama Tuhan. Amin. Jadi ingat ya, kalau saudara mulai putus asa,
berdoa tutup mata. Lebih baik saudara tutup mata, lipat tangan berdoa. Karena kalau saudara buka mata, memang Alkitab tidak bilang kalau doa itu harus tutup mata ya. Saya minta saudara tutup mata. Ketika saudara tutup mata tidak lihat apa-apa, Anda hanya lihat Tuhan di hatimu. Tapi kalau saudara berdoa buka mata, setan mau bilang sana kabel. Sana ada tali hikina. Saya kasih saudara stop, tutup mata lalu bilang Tuhan, setan terlalu banyak Tuhan. Amin. Kadang-kadang lagi ada yang ambil obat banyak-banyak. Obat itu menolong untuk Anda hidup. Tapi ada orang pakai obat untuk mati. Kan kita pergi dokter itu sembuh supaya kita. Kenapa kalau ambil itu obat yang satu tangan besar? Lalu saudara jadi dokter hari itu. Yang 3 kali 1 Anda ubah menjadi 50 kali 1. Tak 1 kali babui naik. Sudah, saya mau tutup begini, sudah. Tetaplah setia sama Tuhan. Orang muda dengar. Jangan hanya karena pacar saudara bunuh diri. Pertama, saudara tidak ada harga diri. Saya ulangi lagi. Orang yang bunuh diri karena pacar itu manusia yang tidak ada harga diri. Lu kayak ini manusia tidak ada di dunia lagi kan. Coba lu, kalau bisa lu dengar secara iman, ada banyak orang teriak masih bilang Tuhan, sudah 27 tahun ini masih sendiri ini. Kalau lu bisa pek mata bisa-bisa, masih ada banyak orang berdoa cari lu. Jangan ketawa, ini serius saya omong. Ini gara-gara satu nona saja. Tuhan sebenarnya betul dua saling bercinta sama orang tua larang. Kami berjanji kami akhiri hidup bersama-sama. Tolong ya, kalau kamu mengakhiri bersama-sama, ingat yang kasih kubur itu kita. Biaya ucapan syukur mahal. Kalau lu mau mati, tapi tolong lu harus pikir. Waktu lu mati itu, pikas tahu keluarga sasu bensin. Bapak, kami datang, anak nomor 3 meninggal. Biaya. Yang kedua, waktu setelah datang lagi saudara-saudara, biasanya keluarga belum kumpul uang. Tapi hari itu orang datang mete tanpa diundang. Harus dikasih kue saudara. Kalau lu bisa berhidup kembali, saya bilang lu lihat itu, gara-gara lu mati. Orang sudah tunggu kue banyak-banyak sambil menyanyi, melayani lebih sungguh, melayani lebih cepat, kopi dan teh keluar. Yang ketiga, minimal babi saudara, minimal babi di ucapan syukur. Karena beda dari orang nikah, kita undangan jelas 100 undangan. Orang mati tidak jelas. Kita seomong dengan keluarga, mungkin besok 300 hadir, lusa 400 datang. Jadi kalau mau mati pikir banyak. Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan. Kiranya kita jadi orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Bapa di surga.